Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita kelak diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini, guys. Di sebuah rumah di kota Mekah telah lahir seorang bayi laki-laki. Tangisnya memecah suasana rumah pada waktu itu. Ibunya, Aminah binti Wahab, telah melahirkan seorang putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Namun Abdullah sudah tidak ada di sana. Ayah dari bayi ini telah wafat sebelum bayi ini lahir. Maka sejak hari pertama kelahirannya, bayi ini telah menyandang status sebagai seorang yatim. Singkat cerita, kabar kelahirannya akhirnya sampai kepada Abdul Muthalib kakeknya. Mendengar hal tersebut, Abdul Muthalib menghampiri cucunya. Coba bayangkan perasaan seorang kakek ketika melihat bayi dari anaknya yang telah tiada. Beliau menggendongnya, beliau memandangnya. Dan dalam riwayat sirah, Abdul Muthalib juga membawa cucunya tersebut ke dalam Ka'bah. Di situ Abdul Muthalib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran cucunya dan mendoakannya. Setelah itu, tidak lama dari itu, banyak orang yang mengetahui nama dari bayi tersebut. Namanya adalah Muhammad. Bagi kita yang sekarang, nama Muhammad itu mungkin terdengar biasa, tapi pada masa itu Muhammad bukanlah nama yang umum bagi orang-orang Arab pada masa itu, guys. Kemudian orang-orang bertanya kepada Abdul Muthalib, "Kenapa bayi ini engkau beri nama Muhammad?" Kemudian Abdul Muthalib menjawab bahwa ia berharap cucunya menjadi seseorang yang dipuji di langit dan juga di bumi. Sebuah nama yang diberikan bersama dengan harapan, Muhammad. Menurut beberapa ulama, makna Muhammad memiliki makna seseorang yang banyak dipuji atau sangat terpuji. Dan kalau kita lihat perjalanan beliau, makna ini terasa sangat dalam. Sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya. Makanya masyarakat memberikan gelar beliau sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Ketika kemudian beliau diangkat menjadi Rasul Allah atau Rasulullah, jalan hidupnya berubah menjadi perjuangan yang panjang. Beliau menyeru kepada kaumnya untuk menyembah Allah semata. Tapi seruan itu tidak diterima dengan baik. Beliau dicaci, beliau dituduh penyihir dan pendusta, para sahabatnya disiksa, dan beliau juga mengalami berbagai macam tekanan. Bahkan suatu hari saat berdakwah ke Taif, beliau mendapatkan perlakuan yang sangat menyakitkan, teman-teman. Tapi semua itu tidak membuat beliau berhenti. Beliau tetap membawa risalah, beliau tetap mengajarkan tauhid, beliau tetap menunjukkan kasih sayang. Bahkan beliau tetap memberikan doa yang baik kepada orang yang menyakitinya. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Semakin kita mengenal akhlaknya, semakin kita memahami betapa indah nama yang telah diberikan kepadanya sejak masih bayi. Seorang bayi telah lahir di Mekah, bayi yang sejak awal telah kehilangan ayahnya, dan beberapa tahun kemudian beliau juga akan kehilangan ibunya, Aminah. Waktu itu Rasulullah SAW masih sangat kecil ketika ibunya meninggal dunia. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya sendiri, yaitu Abdul Muthalib. Namun kebersamaan ini tidaklah berlangsung lama, karena setelah itu Abdul Muthalib juga wafat, teman-teman. Bayangin, seorang anak kecil kehilangan ayahnya sebelum sempat mengenalnya, kehilangan ibunya, lalu kemudian kehilangan kakeknya. Tapi dari semua kehilangan itu, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan seseorang yang kelak akan menjadi tempat untuk umatnya belajar tentang keikhlasan, kesabaran, keteguhan, dan juga keberanian. Allah sendiri berfirman dalam surat Duha, "Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu melindungimu?" Ayat ini begitu indah ketika kita kembali melihat perjalanan Rasulullah SAW. Beliau pernah menjadi seorang yatim, lalu Allah menjaganya, Allah membimbingnya. Kemudian Allah memilih beliau untuk membawa risalah untuk seluruh manusia, dan perjalanan beliau sudah dimulai sejak kecil. Setelah kelahirannya, sebagaimana kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu, bayi Muhammad kemudian disusui oleh ibu susu dari luar Mekah. Nabi Muhammad sempat disusui oleh Suwaibah. Kemudian datanglah seorang wanita dari Bani Sa'ad, namanya Halimatus Sa'diyah. Halimah datang memang untuk mencari bayi untuk disusui.
para wanita dari Bani Sa'ad datang ke Mekah untuk mencari bayi-bayi dari keluarga Quraisy. Mereka juga berharap mendapatkan keluarga yang baik agar bisa memberikan mereka imbalan yang baik. Sementara waktu itu Nabi Muhammad SAW adalah seorang yatim. Pada awalnya mereka tidak tertarik, tetapi keadaan Halimah sendiri pada waktu itu tidaklah mudah. Hewan peliharaannya kurus, air susunya juga sedikit, dan perjalanan menuju Mekah tidaklah mudah. Sampai akhirnya Halimah mengambil bayi Muhammad SAW, dan sejak saat itu sesuatu yang berbeda mulai mereka rasakan. Saat perjalanan pulang, yang awalnya perjalanan begitu berat terasa jauh lebih mudah. Hewan tunggangannya yang lemas kemudian berjalan lebih cepat, dan ketika sampai rumah, hewan peliharaannya yang kurus kemudian menghasilkan susu jauh lebih banyak. Mereka mulai merasakan keberkahan. Bayi yang awalnya diambil karena keadaan kemudian akhirnya membawa keberkahan yang luar biasa bagi keluarga mereka. Dan disinilah masa kecil Nabi Muhammad SAW dan Halimatus Sa'diyah dimulai. Seorang bayi yatim dari Mekah kemudian dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad. Di sana beliau akan melewati tahun-tahun pertama masa kecilnya bersama Halimatus Sa'diyah. Dan kisahnya bersama Halimatus Sa'diyah menjadi salah satu bagian paling penting yang menarik ketika masa kecil Rasulullah SAW. Karena ternyata sejak masih bayi pun kehidupan Nabi Muhammad SAW dipenuhi dengan kisah-kisah yang membuat kita semakin memahami bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya dan menyiapkan beliau untuk sebuah tugas yang sangat besar, tugas sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita kelak diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu dulu dari kisah ini teman-teman. Sampai jumpa di kisah Nabi Muhammad SAW selanjutnya. Terus follow dan ikuti channel ini teman-teman ya. Akhir dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.